Desbi Asidiki dari SDN Selapura 01. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi dalam rangkaian coaching supervisi akademik bersama rekan saya berikut ini. Ya. Perkenalkan, nama saya Eva Isma Turjena. Saya mengajar di SD Negeri Selapura 01 bersama Bapak Hasbi. Saya sebagai guru kelas IPA. Terima kasih Bu Eva karena sudah menyempatkan waktunya ya untuk kita berbincang-bincang kaitannya dengan persiapan supervisi akademik Bu Eva ya, terutamanya dalam kegiatan observasi kelas. Maaf Bu Eva mengganggu aktivitas Bu Eva. Iya, bagaimana kabarnya Bu Eva hari ini? Alhamdulillah baik, Hasbi. Baik Bu Eva, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di ruangan ini dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan supervisi akademik Bu Eva. Saya sendiri juga berterima kasih sekali kepada Pak Hasbi karena sudah memberi kesempatan saya untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan supervisi akademik nanti. Oke Bu Eva, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan supervisi akademik adalah kegiatan yang dilakukan untuk sekolah demi peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran ya Bu Eva. Nah saat ini kita akan melakukan kegiatan pro-observasi terlebih dahulu Bu Eva. Sebelum nanti besok ya mungkin ya Bu Eva ya, saya akan melakukan observasi dan nantinya akan pasca observasi bersama dengan pengajar praktek seperti itu ya Bu. Dan harapannya nanti akan ada hasil dari refleksi dan tindak lanjut akan bisa digunakan untuk perbaikan kualitas pembelajaran bersama ya Bu. Jadi nanti tidak hanya Bu Eva yang mendapatkan ilmu, saya juga nantinya akan mendapatkan ilmu dari Bu Eva. Kisah-kisah inspiratif apa yang bisa saya dapatkan dari Bu Eva yang nantinya bisa saya masukkan ke dalam pembelajaran di kelas saya. Seperti itu Bu Eva. Apakah Ibu siap untuk mengikuti kegiatan pra observasi kali ini Bu? Insya Allah siap besok pagi Hasbi. Baik Bu Eva, untuk saat ini pembelajaran di kelas sudah sampai pada materi apa nih Bu Eva? Untuk saat ini pada minggu ini tepatnya pada pembelajaran bahasa Indonesia itu sudah ke materi bab lihatlah sekitarku. Untuk kemudian nanti pelaksanaan observasi yang dilaksanakan hari Kamis Pak Hasbi itu ada pada submateri menyimpulkan isi teks bacaan dengan metode membaca nyaring. Oh, jadi menyimpulkan teks bacaan dengan metode nyaring ya Bu? Membaca nyaring. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya Pak? Pada nantinya pembelajaran tersebut memiliki tujuan pembelajaran itu untuk agar siswa mampu menyimpulkan isi teks bacaan melalui metode membacanya. Seperti ini ya Bu ya, KPP-nya ya Bu? Ya, mohon saya simak sebentar ya Bu ya. Oh iya, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan dengan bagus sekali Bu, luar biasa Bu Eva. Saya nanti banyak belajar juga nih sama Bu Eva nih. Sama-sama belajar ya Pak Hasbi. Oke. Nah Bu Eva, boleh diceritakan nanti aktivitas dan strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran nantinya itu seperti apa Bu Eva? Jadi begini Pak Hasbi, nanti pembelajarannya itu nanti saya akan sesuaikan dengan gaya belajar siswa masing-masing. Nantinya akan ada gaya belajar berdasarkan visualnya, auditorinya maupun kinestetik. Nanti pada pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti pada materi menyimpulkan isi teks bacaan untuk siswa menggunakan gaya belajar visual itu nanti anak-anak saya minta untuk menggambar gambar bercerita. Kemudian untuk auditorinya itu siswa saya minta untuk menjawab dan menyimpulkan isi dari teks bacaan. Ini sesuai dengan yang saya contohkan melalui metode membacanya tersebut. Kemudian yang terakhir melalui gaya belajar kinestetik, nanti siswa saya minta untuk mencontohkan bagaimana mereka itu dapat membacakan teks cerita kepada teman-temannya tetapi dengan metode membacanya seperti itu. Wah, bagus Bu Eva.
sangat menginspiratif sekali. Berarti intinya Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya nantinya ya untuk pembelajaran besok ya Bu. Iya. Nah Bu Eva kira-kira dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran nantinya itu butuh bantuan rekan sejawat atau tidak Bu Eva? Nantinya saya memang butuh rekan sejawat untuk membantu dalam pelaksanaan pembelajarannya. Itu misalkan dalam penyiapan LCD nih Pak Hasbi, itu juga saya nanti membutuhkan bantuan. Kemudian kan saya juga butuh evaluasi pembelajaran, kemudian refleksinya seperti apa. Matur suwun Ibu. Baik Bu Eva, apa sih Ibu yang diharapkan nantinya dari hasil supervisi akademik nanti Bu? Berdasarkan nantinya ketika sudah pelaksanaan supervisi akademik, saya harap itu saya bisa merefleksi diri sendiri, mengevaluasi apa kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran saya. Kemudian nanti saya bisa mengambil hal-hal baiknya untuk saya bisa kembangkan ke pembelajaran selanjutnya agar lebih baik. Benar sekali Bu Eva, dengan adanya supervisi akademik ini diharapkan dapat membantu guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu, dan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, saya sudah tidak sabar lagi nih untuk besok bisa bertemu dengan Ibu dan anak-anak Ibu untuk bisa melihat kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Ya, siap Pak Hasbi. Baik Bu, sampai bertemu lagi besok pagi ya Bu ya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, dan semoga kegiatan pembelajaran besok berjalan dengan lancar ya Bu. Amin Pak Hasbi. Baik Bu Eva, sampai bertemu lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat. Jami sehat? Sehat, alhamdulillah Bu Guru. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja selain Mas Rizky? Alif. Ya, Afika sudah isi Bu Guru. Nah, perhatikan anak-anak. Hari ini, hari Kamis, kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah sampai ke bab 3 pada materi lihat sekitarku.
dari teks bacaan. Ya, sudah pernah atau belum? Sudah. Nah, hari ini berbedanya hanya pada metode yang akan Bu Guru jelaskan, yaitu dengan membaca nyaring. Biasanya kalau Bu Guru beri tugas kepada kalian, silakan anak-anak baca halaman sekian. Kemudian teks tersebut di bawahnya ada pertanyaan. Silakan jawab dari berdasarkan isi bacaan tersebut. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang Guru akan mencontohkan bagaimana kalian bisa memahami, bagaimana kalian bisa menyimpulkan isi teks bacaan, tetapi dengan cara membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring, Bu Guru? Membaca nyaring ada yang pernah mendengar atau tidak? Sudah pernah mendengar atau tidak, Pak? Pernah kapan? Mas Jami? Barusan Bu Guru? Ya. Oh, Miki, ya. Membaca nyaring. Semuanya perhatikan. Membaca nyaring. Kalau teks bacaan semuanya sudah tahu semua ya. Sekarang Bu Guru jelaskan apa itu membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca, sama-sama membaca, tetapi dengan cara membacakan, menyuarakan. Menyuarakan bacaan, teks bacaan dengan intonasi. Intonasi kalian tahu, membacanya dengan suara yang nyaring, suara yang jelas, suara yang tepat, intonasinya harus benar. Intonasi, suara, ataupun ekspresi yang tepat. Agar apa? Agar pendengar yang mendengarkan dapat dengan jelas memahami isi bacaan. Bedanya apa, Bu Guru? Membaca yang lainnya, Bu Guru. Bedanya, misalkan kalau Bu Guru perintahkan, silakan Mas Revan buka halaman 15. Di situ ada teks deskripsi tentang apa itu tomat. Dibaca, kemudian jawab pertanyaan di bawahnya. Mas Revan hanya membaca, tapi teman-temannya tidak ikut mendengarkan. Yang mendengarkan siapa? Hanya Revan. Yang menjawab Revan sendiri. Itu membaca yang biasa kalian lakukan. Tapi kalau membaca nyaring, nanti Bu Guru akan mencontohkan membaca dengan suara, intonasi yang jelas. Ketika sudah marah ya marah, sedih ya berarti suaranya harus apa? Keras atau lembut kalau sedih? Lembut. Kemudian dengan ekspresi yang sesungguhnya sesuai yang ada pada cerita tersebut. Agar apa? Agar kalian dapat dengan jelas memahami isi bacaan. Walaupun kalian hanya mendengarkan, tetapi ketika misalkan teman kalian membacanya dengan metode nyaring, kalian mudah menangkap, oh ternyata isi bacanya seperti ini. Kalian hanya mendengar tapi sudah mampu memahami isi bacaan tersebut. Sampai sini ada yang masih bingung? Yang menjawab hanya Revan, yang lainnya sudah paham atau tidak? Paham atau belum? Alif? Alif paham ya, Alif ya? Pusing. Enggak pusing. Iya, nanti. Sekarang kita lanjutkan. Nulisnya nanti ya, setelah Bu Guru
menunjukkan, kenapa Mas Ardi? Oh tidak. Ini menunjukkan huruf yang kapital ini adalah salah satu pertanyaan yang Bu Guru singkat. Yang huruf kapital apa saja? Satu, B atau B ya, ini dua, tiga, S atau C, empat, dua, M ya, M dulu, lima, terus B A enggak. Berarti di kata yang Bu Guru tulis ini mengandung 6 pertanyaan yang harus kalian kuasai. Untuk apa? Untuk kalian dapat menyimpulkan isi bacaan. Apa saja pertanyaannya Bu Guru? Yang pertama ada A. A itu berarti untuk bertanya apa kira-kira? Ya, betul, apa? Ini sama saja dengan pertanyaan 5W plus ditambah 1H. Ya, yang menggunakan bahasa Inggris masih ingat? Masih ya. Ini disingkat memakai tidak bahasa Inggris lagi, tetapi pakai bahasa Indonesia. Apa? Yang kedua berarti di. Kira-kira apa? Yang ketiga apa? Iya, betul sekali. 4 siapa? Yang kelima? Yang kelima apa? M. Mengapa? Yang keenam terakhir? Bagaimana? Nanti untuk selanjutnya, tugas selanjutnya ketika Bu Guru beri tugas menyimpulkan isi bacaan yang harus kalian perhatikan, yang harus kalian pahami dan kalian nantinya akan menjawab. Ini pertanyaan ke-6 pertanyaan ini. Apa? Apa? Apa untuk menjawab apa Bu Guru? Apa untuk apa? Apa ini digunakan untuk menjawab apa cerita, apa isi cerita tersebut. Itu bisa diambil dari salah satu judul. Untuk menjawab apa? Kalau di mana berarti berkaitan dengan apa ya? Tempat, betul sekali. Misalkan di sebuah hutan yang lebat ada seekor serigala dengan monyet, misalkan seperti. Berarti di mana kejadian tersebut? Kapan? Berarti menunjukkan waktu. Pada suatu pagi yang cerah itu menunjukkan waktu. Waktunya pagi yang cerah. Kemudian siapa berarti menunjukkan orang, tokoh, tidak hanya orang ya. Misalkan kalian membaca dongeng, misalkan fabel tentang si kancil dan si kura-kura, tokohnya yang ada itu orang atau bukan? Bukan, tapi siapa? Hewan-hewan. Kemudian mengapa? Mengapa ini untuk kalian menjawab mengapa hal yang ada di cerita itu bisa terjadi? Mengapa kejadiannya? Itu untuk menjawab mengapa. Misalkan ada cerita si kancil yang suka mencuri timun misalkan. Kenapa si kancil suka mencuri timun? Misalkan diceritakan di situ karena ternyata si kancil itu tidak pernah mendapatkan makanan yang lainnya dari teman-temannya. Akhirnya dia iri. Kok saya nggak pernah dapat
seorang pelukis. Jadi si Theo ini memiliki kekurangan tangan kanannya itu lebih pendek. Ibunya mendaftarkan Theo ke sekolah anak berbakat. Keluarga gambar ya. Ibunya bersama Theo datang ke sekolah untuk mendaftarkan ke sekolah anak berbakat. Bu guru mencontohkan cara menggambar kebun binatang. Anak-anak terlihat sangat senang. Di situ contohnya dari seorang guru. Gurunya tersebut sedang mencontohkan menggambar kepada siswa-siswanya. Siswanya itu terlihat sangat senang. Nanti kan ada beberapa siswa. Masing-masing siswa tersebut menggambar berbeda-beda dan kesukaannya pun berbeda-beda. Ada Ti suka menggambar kucing. Dan juga ada Bin. Bin itu suka menggambar beruang kutub. Itu ada gambarnya ya, beruang kutub atau kucing. Lalu ada Na suka menggambar merak. Kalian bisa perhatikan di situ ada beberapa gambarnya. Guru lanjutkan. Kemudian ada salah satu temannya sih, Theo menanyakan kepadanya. Ada Goa namanya. Goa ingin tahu dan bertanya, kamu mau menggambar apa? Theo pun menjawab, aku mau menggambar semuanya. Sudah diwarnai ke atas kertas. Sekarang yang diberi cat itu ini dari tangannya semua tidak ya, telapak tangannya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian dia menambahkan totol-totol jingga. Jadilah sebuah hewan jerapah. Ternyata sangat indah buatan si Theo. Kemudian Theo mengecat telapak kakinya dan melangkah di atas kertas. Apalagi yang dibuatnya? Ya, ternyata jadi sebuah gambar beruang lucu. Dia menggambar beberapa garis ajaib jadi beruang lucu. Lalu apa yang dilakukannya lagi? Theo terus melukis. Dia mengecat tumitnya. Terlihatlah jejak aneka warna itu berbagai warna ya. Ternyata jadi burung. Setelah ditambah beberapa goresan, tampak burung warna-warni. Lalu Theo memikirkan tinggal satu yang kurang. Kira apa? Kata si Theo. Ternyata Theo butuh kereta. Mana kereta apinya? Siapa yang mau menggambar bersamaku? Mengajak teman-temannya. Akhirnya teman-temannya pun penasaran dengan gambaran si Theo. Akhirnya mendekatlah ke si Theo. Kelas ini jadi sangat menyenangkan. Anak-anak bergembira bersama. Ternyata gambarannya si Theo itu banyak sekali. Dan teman-temannya pun suka melihat gambarannya. Dan saling membantu. Dan jadilah gambar yang diinginkan si Theo. Sudah mendengarkan semuanya? Sudah jelaskan alur ceritanya, bagaimana ceritanya? Ada si Theo, ada si Bin, ada si Ti, ada si Na, ada si Hoa, ada ibunya. Ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Sudah paham isi ceritanya atau belum? Tanpa kalian membaca secara langsung teksnya, sudah paham atau belum? Kalau sudah, sekarang guru minta kepada kalian untuk mengerjakan yang tadi sudah Bu Guru tuliskan. Apa? Di mana? Kapan?
menggambar sebuah gambar bercerita, di mana gambar tersebut kalian usahakan kalian buat sendiri apa isi cerita dari yang gambar kalian buat. Paham? Di sini Bu Guru ada cerita. Contoh cerita yang akan Bu Guru bagi ke masing-masing anak yang Bu Guru beri tugas untuk bercerita. Ya, yang pertama ada Mas Faiz. Ini di sini ada cerita yang berjudul Ulat yang Sombong. Nanti Mas Faiz bertugas membacakan ke teman kelompoknya. Ya, kemudian Mbak Elsa, ada Mbak Rajwa, Mas Mirza, dan terakhir Mbak Ati. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul Ulat yang Sombong. Di tugas yang guru bagi tadi, bukunya sudah dipegang semua. Tugas kalian adalah nanti membacakan dengan metode nyaring, membaca nyaring kepada temannya. Dan nanti tugas temannya yang ada di kelompok tersebut apa? Tugasnya adalah mendengarkan dengan baik dan nantinya kalian jawab apa adik simba dari bacaan tersebut. Paham? Paham? Kemudian ada juga yang akan guru beri tugas untuk menggambar gambar bercerita. Di sini guru ada beberapa contoh gambar yang bisa untuk jadi bahan inspirasi kalian untuk menggambar. Ya. Di sini guru sediakan kertas untuk menggambar. Nanti naskah saja satunya apa ya? Apa? Selanjutnya untuk kelompok sebelah sini, guru beri kertas gambar Sinta, Arsyah, Aurel. Nanti yang menggambar, silakan kalian boleh menggambar apapun yang di dalamnya kalian punya imajinasi. Oh, saya mau menggambar kancil. Di situ saya mau bercerita dari gambar tersebut. Kancil bersama kura-kura. Diceritakan. Ada gambar hutannya, misalkan ada gambar tamannya di situ. Kalian bebas menggambar yang di dalamnya itu terdapat sebuah cerita tersendiri. Paham yang menggambar? Kelompok Alza dan kawan-kawan sudah paham? Nah, sekarang silakan yang menggambar boleh dilanjutkan. Kemudian apa? Iya, jangan lupa ya, ketika menggambar harus diberi garis tepi. Kemudian untuk Mas Mirza, Mbak Rajwa,
silakan tanyakan ke teman kalian. Mas contoh misalkan Abadi tadi belum selesai, Mas bisa silakan bacakan ulang. Paham? Silakan mulai dilanjutkan. Duduk saja tidak apa-apa, Mas. Kalau belum paham, kalau tadi sudah jelas dibacakan Elsa, silakan kalian ya. Semuanya bisa melanjutkan mengerjakan? Mbak Kita, buku tulisnya mana Mbak Kita? Mas Jami lagi apa itu Mas Jami? Buku tulisnya dibuka. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Yang gambar sudah selesai Mas Afan? Sudah. Sekarang guru nanti meminta perwakilan dua anak yang satu menjelaskan tentang membaca nyaring yang tadi, kemudian yang kedua menjelaskan isi dari gambar yang sudah digambar ke depan teman-temannya. Bu Guru minta Mas Afan dengan Mas Adi silakan maju ke depan membawa gambarnya. Dari sini Mas. Yang membacakan Mas Afan. Mas Adi diminta tolong untuk memegang gambar dari Mas Afan. Ini adalah gambar Mas Afan. Ya, yang keras ya Mas Afan ya. Namaku? Suaranya keras. Yang kelihatan gambarnya apa? Terus. Ya, suaranya lebih keras lagi. Semuanya mendengarkan. Sudah Mas Afan
sumur. Akhirnya Jombor dan teman satunya lagi mencoba menolongnya. Nah, itu salah satu cerita yang ada pada gambar milik Mas Afan. Sangat bagus sekali gambarnya dan ceritanya itu sudah tutup, sudah bagus. Ya. Kemudian yang ketiga, yang maju Mas Mirza tadi. Mas Mirza mencoba menceritakan kembali, menyimpulkan, memahami dari bacaan yang sudah dipahaminya, yaitu bercerita tentang si ulat yang sombong. Tadi disebutkan bahwa ada dua ulat. Ulatnya namanya siapa saja tadi? Tufi dan si Tufi. Siapa yang ulat yang sombong tadi? Tufi. Itu atau Tufi? Tufi. Ulat yang sombong, tidak mau berbagi makanan dan angkuh. Sedangkan si Pintu itu hanya berusaha mau meminta karena dia butuh makanan, tapi tidak diberi oleh si. Akhirnya setelah ulat tersebut berubah menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Ternyata dengan keangkuhannya seperti sayapnya tidak bagus warnanya hitam. Si Pintu malah berwarna warni. Nah, dari jawaban-jawaban kalian, berarti kalian artinya sudah memahami bagaimana cara menyimpulkan isi bacaan dengan cara 6 pertanyaan tadi. Apa saja? A itu apa? Di si A M dan B. Bagaimana dapat diringkas semua dalam adik Simba yang tadi sudah Bu Guru jelaskan. Sudah paham semua ya artinya ya belajar pada hari ini ya? Sudah paham? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kita siap-siap untuk berkemas. Nah, untuk selanjutnya, kalian silakan mencari satu cerita. Boleh dongeng, cerita rakyat, fabel, ya yang hewan-hewan. Cari satu cerita yang akan kalian coba baca di berarti hari Sabtu. Hari Sabtu nanti kalian membawa cerita tersebut dan nanti kalian siap untuk memeragakan satu persatu membaca nyari. Satu anak berbeda cerita. Paham anak-anak tugas selanjutnya? Paham semuanya? Kalau sudah paham, silakan berkemas
Bu Eva, bagaimana kabarnya hari ini Bu Eva? Selamat pagi Pak Hasbi. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat baik. Alhamdulillah, senang sekali melihat rona wajah kesehatan dari Bu Eva yang luar biasa. Semangatnya ketularan ke saya Bu Eva, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eva atas kesempatan dan waktunya untuk kita melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama ya Bu Eva ya. Baik Pak Hasbi. Bagaimana nih Pak Bu, perasaan Bu Eva setelah melaksanakan kegiatan observasi dalam supervisi akademik kemarin Bu? Jujur, alhamdulillah kemarin berjalan dengan baik. Kemudian ternyata masih ada sedikit groginya juga Pak Hasbi. Baik Bu Eva, wajar, saya juga biasanya kalau ditungguin seseorang pasti grogi ya Bu ya. Iya Masya betul Pak Allah. Hasbi. Baik Bu Eva, kira-kira bagaimana menurut Bu Eva proses observasi yang telah dilaksanakan kemarin Bu Eva? Baik Pak Hasbi, dalam proses observasi kemarin saya mungkin masih banyak kekurangannya, mungkin saya perlu banyak belajar lagi bagaimana cara saya mengajar di kelas. Jadi Bu Eva masih merasa ada kekurangan ya Bu ya? Iya betul. Wajar Bu, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita Betul masih sekali Pak Hasbi. banyak belajar pokoknya ya Bu Eva. Betul Nah, betul. Jadi Bu Eva masih merasa ada kekurangan ya Bu? Mungkin Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi kekurangan Bu Eva dalam kegiatan observasi kemarin Bu? menurut saya masih banyak kekurangannya dalam pembelajaran kemarin, seperti bagaimana saya mengelola kelas, kemudian pemberian motivasi saya kepada siswa, kemudian juga karena keterbatasan media dan alat peraga yang saya gunakan. Oke Bu, saat awal kita melaksanakan kegiatan pra observasi masih ingat Bu? Iya, Ya. saya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa apa ya Bu? Tujuan pada saat kemarin yaitu memahami dan menyimpulkan isi bacaan melalui metode Deksimba dengan teknik membaca nyaring. Oke Bu Eva, saya juga sempat mencatat bahwa memang benar yang disampaikan oleh Bu Eva ya. Ada beberapa kekurangan yang saya lihat nih Bu. Iya. Di antaranya pengelolaan kelas seperti yang Bu Eva bilang, motivasi siswa, juga terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Betul. Nah, dari permasalahan yang telah disebutkan tadi nih Bu Eva, kira-kira apa rencana Bu Eva ke depan untuk memperbaikinya Bu? Rencana kedepannya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas koreksinya Bapak Hasbi. Untuk kedepannya saya akan berusaha pertama untuk merevisi kembali modul ajaran yang saya gunakan, terutama dalam pengelolaan kelasnya. Saya akan meningkatkan siswa agar lebih aktif lagi dalam kelompok. Wah keren Bu Eva, rencana perbaikannya ke depan luar biasa Bu. Terima kasih. Kira-kira masih ada lagi nggak Bu rencana ke depan yang ingin Ibu Eva tambahkan? Mungkin saya akan memberikan tambahan sedikit untuk memvariasikan modul ajar, kemudian memvariasikan media serta sumber belajar dengan agar siswa lebih memahami teks bacaan. Luar biasa rencana Bu Eva. Kemudian Bu Eva, komitmen seperti apa yang akan Bu Eva jalankan ke depan setelah hal ini kita lakukan Bu? Mungkin saya berharap setelah pelaksanaan supervisi kemarin, saya dapat merefleksi apa kekurangan saya, apa kelebihan saya dalam pembelajaran, sehingga saya kedepannya bisa meningkatkan kelas agar lebih menjadi aktif lagi, dan terutama dalam pembuatan modul ajarnya biar lebih bervariasi dan menyenangkan kepada siswa. Luar biasa Bu Eva. Kira-kira nih Bu, tentu Bu Eva perlu bantuan ya Bu ya untuk menjaga komitmen ini nih. Kira-kira dalam menjalankan komitmen tersebut, Bu Eva membutuhkan bantuan siapa saja Bu? Baik Pak Hasbi. Yang memang saya butuhkan memang butuh teman siswawat untuk yang sudah berpengalaman, kemudian juga saya perlu ibu kepala sekolah dalam hal pengevaluasian. Baik Bu Eva, luar biasa. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Terakhir, apa yang bisa Bu Eva simpulkan dari kegiatan yang telah kita laksanakan ini dari awal nih, saat pra-observasi, observasi sampai sekarang pasca observasi Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan ini? Baik Bu Hasbi, dari awal nih Bu Hasbi, yang jelas dari diskusi yang saya lakukan dengan Bapak,
saya dapat memahami kekuatan ataupun kekurangan yang ada pembelajaran pada saya, dan serta saya sangat senang sekali karena dalam percakapan ini pula saya mendapatkan banyak masukan, solusi, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran ke depannya, Pak. Masya Allah Bu, kita sama-sama belajar ya Bu ya, saling Baik, Pak share Hasbi. pengalaman dan pengetahuannya Bu ya. Sharing-sharing gitu. Oke. Oke Bu Eva, luar biasa sekali diskusinya kali ini ya Bu. Semoga ke depan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Rencana dan aksi yang Ibu rencanakan semoga berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas kesempatan kita bisa berdiskusi. Ibu sudah berkenan meluangkan waktu, dan selamat bertugas kembali Bu Eva. Baik, Pak Hasbi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama Bu Eva.